Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita membuka Alkitab dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada cara lain untuk membalas kebaikan Tuhan dan meresponi anugerah Tuhan secara benar selain mati. Ini hukum atau pola kekristenan yang benar. Dia sudah mati untuk kita. Kita yang menerima penyelamatan Tuhan sudah mati. Jadi kalau sekarang kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Suka atau tidak suka, saudaraku, inilah kekristenan standar, kekristenan yang benar, kekristenan yang sejati, saudaraku. Inilah konsekuensi dari seseorang yang percaya penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita ikut rombongan besar orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pernyataan yang senada dengan ucapan imam besar Kayafas di Yohanes 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-53. Mari kita baca sebuah kisah yang menarik, yang saya kira jarang orang membacanya, saudaraku. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ini peristiwa terjadi setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Biasanya Tuhan membangkitkan orang mati di tempat tertutup dan Tuhan melarang murid-muridnya untuk cerita kepada orang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Dia sengaja melakukan di depan mata orang, sehingga banyak orang percaya kepadanya. Dan rombongan besar orang inilah yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, karena mereka menduga itulah saatnya Mesias akan menggerakkan massa melawan kekaisaran Romawi. Orang-orang Yahudi itu bukan tidak tahu Alkitab, mereka tahu Alkitab. Mereka berkata, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan, atau diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, artinya, oh Lord, help us. Oh Lord, help us. Tuhan, tolong kami. Mereka sangat menginginkan untuk bisa menjadi negara yang berdaulat tanpa di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Terus ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang
dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini ditakuti oleh para pemimpin agama. Dan saudara perlu ketahui bahwa para pemimpin agama juga adalah pemimpin masyarakat. Karena pada waktu itu mereka tidak punya raja. Herodes sendiri bukan orang Yahudi, saudaraku sekalian. Herodes itu orang Moab, bukan orang Yahudi, saudara. Terus, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. fragmen ini memiliki kebenaran yang luar biasa, saudara. Saudaraku sekalian, ada hal yang sulit dimengerti di sini. Imam besar Kayafas itu kepala masyarakat orang Yahudi sekaligus ketua mahkamah agama, bernubuat. Ini yang sulit dimengerti. Dia yang memegang palu eksekusi, yang menentukan penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi dia juga yang bernubuat. Jangan berkata bahwa nubuat ini dari setan, karena tidak disebut begitu. Rupanya imam besar ada nubuat-nubuat setiap tahunnya. Dan nubuatnya kali ini adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa mati. Ini yang ditakuti oleh para tokoh-tokoh agama. Kalau sampai masyarakat memihak Tuhan Yesus, mereka kemudian membangun sebuah kekuatan yang bisa menggerakkan kekuatan Roma, tentara Roma datang, itu masalah. Bangsa itu bisa dibantai karena tidak diragukan kekuatan algojo militer Roma. Bait Allah akan ditutup, dan kalau sampai bait Allah ditutup, itu seluruh harkat, harga diri, prestis, nafkah, kehormatan imam besar dan para mahkamah agama, tokoh-tokoh agama Yahudi habis. Itulah sebabnya untuk menghindarkan hal ini, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa mati dan rumah ibadah ini ditutup. Saudaraku, satu sisi seakan-akan imam besar dan mahkamah agama mendukung peristiwa salib itu, bahwa salib itu mendatangkan keselamatan bagi orang Israel. Tapi sisi lain, mereka sebagai pelaku penyaliban itu memposisikan diri sebagai musuh Tuhan. Saudaraku sekalian, hal ini sesuatu yang sulit kita pahami. Satu sisi mereka setuju ada penyaliban, kematian Yesus menyelamatkan banyak orang. Tetapi sisi lain mereka menjadi pelaku penyaliban itu dan tidak berdiri pada posisi sebagai sekutu Tuhan. Ini juga sama dengan banyak orang pada waktu itu yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tapi orang yang sama, khususnya para wanita-wanita di sepanjang jalan yang dilalui Tuhan Yesus memikul salib, yang disebut jalan Via Dolorosa, mereka menangisi Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 28. Satu sisi mereka berkata, salibkan dia. Tapi begitu melihat penderitaan Yesus, mereka berkata, kasihan. Mereka menangis dan meratapi Tuhan Yesus. Tuhan berkata, jangan tangisi aku. Pelajaran apakah yang dapat kita peroleh dari keunikan, keanehan dari fragmen ini, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa kita sadari,
kita bisa berbuat kesalahan seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita setuju, kita sadar bahwa penyebab kematian Tuhan Yesus adalah diri kita. Keadaan manusia yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Dan dia mati untuk menyelamatkan kita. Maksudnya apa? Ini penting. Kematian Tuhan itu untuk menyelamatkan kita, artinya supaya kita diperkenan masuk dunia yang akan datang. Kehidupan yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Seakan-akan Tuhan mau berkata, aku seperti ini karena kamu tangisi aku. No need, tidak dibutuhkan untuk menangisi aku. Yang dibutuhkan adalah kamu mengerti untuk apa aku begini dan bagaimana kau bisa berubah. Ironis, setuju penyalipan itu, tetapi tidak ada di pihak Tuhan. Ironis. Ini bisa gambaran orang-orang Kristen hari ini. Setuju salib itu diadakan karena untuk menyelamatkan manusia, tapi Anda tidak di pihak Tuhan. Anda mungkin berkata, bagaimana saya bisa dikatakan tidak di pihak Tuhan, Pak? Banyak orang berpikir bahwa korban Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari api neraka, titik. Seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan keadaan manusia itu. Yang penting apapun keadaannya masuk surga. Di sini yang diselamatkan bukan manusianya tapi keadaannya. Padahal yang Tuhan mau selamatkan manusianya, baru layak masuk kerajaannya. Yang penting kita selamat masuk surga. Kasihan Tuhan telah mati untuk saya dan memikul dosa-dosa saya supaya saya selamat. Di dalam pikirannya selamat itu adalah terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Seakan-akan Tuhan tidak peduli bagaimana keadaan kita. Yang penting masuk surga. Rancangan Allah semula tidak demikian, saudara. Rancangan semula Allah itu menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Nah, ini rusak. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Keselamatan itu supaya manusia diperbaiki. Setelah diperbaiki, diperkenankan masuk langit baru, bumi baru. Jadi jangan berpikir yang penting saya terhindar dari neraka. Anda tidak bisa tidak terhindar dari neraka kecuali Anda berubah selama hidup di dunia ini. So perubahan itu menunjukkan Anda berpihak di pihak Tuhan. Jangan heran kalau ada orang Kristen yang merasa puas sudah ke gereja hari Minggu, tidak pindah agama, merasa dirinya sudah setia ikut Tuhan, tapi tidak berjuang untuk berubah, lalu menunjukkan keberpihakannya hanya tetap jadi Kristen, sentimental, menangisi Tuhan yang mati di kayu salib. No need, nggak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan usahamu, sungguh-sungguh mengerti apa maksud salib itu diadakan, dan kau berjuang untuk berubah menjadi seperti yang Dia kehendaki. Kalau kamu tidak mau berubah, kamu seperti menghina Tuhan. Kamu menangisi Dia, tapi kamu tidak menangisi keadaanmu. Ada orang yang berkata begini, Pak Eras itu sembarangan, menganggap dosa itu sepele, meleset. Cuma meleset. Memang dosa itu dalam pengertian yang benar itu meleset. Ini di Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa meleset. Wah, sembarangan itu pendeta. Dosa dianggap cuma meleset. Dia salah memandang dosa. Dia keliru. Dia bodoh. Dia pendek pikirannya. Justru saya memandang dosa itu besar. Dosa itu bukan hanya soal tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, atau melakukan pelanggaran moral. Ketika engkau mengucapkan sesuatu, ketika engkau berpikir, ketika engkau bertindak tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki, kamu berdosa. Cara memandang saudara harus benar. Paham saudaraku?
Walaupun engkau tidak berzina, engkau tidak mencuri, engkau tidak membunuh, tapi yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, itu dosa. Berat amat, Pak. Berat, karena dia membayarkannya berat di kayu salib, supaya kau kembali ke rancangan semula Allah ini. Nah, kalau saudara merasa aku tidak punya salah, tidak terbukti untuk bisa dipidanakan, aku tidak terlibat dalam dosa kejahatan, berzina, mencuri, dan lain sebagainya, Anda sombong. Kalau cuma soal berbuat baik, orang-orang Yahudi sudah sangat berbuat baik. Bahkan Anda tahu, yang namanya Samuel, Yusuf, Daniel, orang-orang baik. Tetapi mereka belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Karena semua manusia telah meleset. Dan kehilangan lack, kurang. Kalau manusia bisa menemukan kemuliaan Allah di luar Kristus, tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Kalau cuma manusia mau jadi baik, kita harus acungkan 4 jempol kita untuk Siddhartha Gautama dan banyak orang sufi-sufi yang baik di Cina. Tapi Tuhan mengendaki supaya saudara saya bisa berpikir seperti Allah berpikir, segambar kembali dengan Allah Bapa di surga. Ini yang berat. Barang ini sulit. Saya tahu tidak banyak orang yang berani membayar harganya. Tetapi sudah saya katakan tadi, ini standar. Ini Kristen yang sejati. Kita harus sadar bahwa penyebab kematian Tuhan ada diri kita. Keadaan kita yang belum seperti Tuhan inginkan. Dia menyelamatkan kita, artinya kita hendak dikembalikan ke rancangan semula. Saya tidak menggampangkan memandang rendah dosa. Justru saya memandang dosa itu besar. Tidak usah nunggu membunuh orang atau memelari istri orang. Ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak sinkron dengan pikiran perasaan Allah, engkau telah meleset dan itu dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jika di kaio sune righteousness, kebenaranmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Sikap terhadap salib adalah menjadi sahabat salib itu. Menjadi sahabat salib artinya kita mau disalib bersama Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, tangisi dirimu, sama artinya salibkan dirimu, demi kamu aku begini. Bukan berarti kita ikut disalib secara fisik bersama dengan Tuhan. Seperti hari ini di jalan saya mendengar berita dari radio, adanya prosesi memikul salib di sepanjang jalan. Saya tidak tahu kenapa ada orang sebodoh itu memikul salib. Di Filipina jadi tradisi pikul salib. Satu orang yang berani jadi volunteer seperti Yesus pikul salib, tetapi di belakangnya ada ambulan. Sering gebukin dipaku, diturunkan, dibawa ke rumah sakit, diopnam. Dia pikir sudah hebat. Yang hebat ketika engkau menolak apa yang diingini dagingmu. Ketika engkau menolak apa yang diingini oleh jiwamu. Itu yang namanya menyalibkan daging, Pak. Itu yang menyakitkan saudaraku. Jadi bersedia mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Kita bukan hanya setuju Yesus mati di kayu salib. Kita setuju untuk disalib bersama dengan Tuhan. Itu yang benar. Tanpa kematian Tuhan Yesus kita binasa. Tetapi hendaknya kita tidak hanya sampai di keyakinan itu. Kita harus berlanjut untuk disalib bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus berani meninggalkan segala perbuatan kita yang salah. Cara berpikir kita yang keliru. Kebiasaan hidup kita yang salah. Cara hidup yang tidak sesuai dengan cara hidup Tuhan. Kita harus berani meninggalkan itu walaupun itu tidak menyenangkan. Dari perkara kecil ketika engkau marah. Dari perkara kecil. Engkau sudah punya istri, engkau pacaran lagi. Itu bukan anak Tuhan, anak setan. Dan kamu jangan bilang, kita selamat bukan karena anugerah. Kamu pasti binasa. Uang perusahaan yang bukan hakmu kamu makan.
Kau pikir kamu selamat? Tidak mungkin Allah membawa orang seperti ini masuk surga. Lebih baik kamu naik becak daripada kamu naik mobil tapi uang milik orang lain. Ingat itu. Bertobat saudaraku. Wanita-wanita yang cantik-cantik, yang mulus-mulus, yang kelihatan lembut, belum tentu dia baik. Dia lebih ganas kadang-kadang dari laki-laki. Kalau kamu tidak bertobat, saya mau beritahu, binasa kamu. Kamu binasa, kamu perhatikan, binasa kamu. Tidak ada ampun, kamu binasa. Emangnya kita harus sempurna, Pak? You must be perfect. Jesus said, you must be perfect. Bah, kalau begitu siapa yang masuk surga, Pak? Dari dulu murid-murid juga sudah ngomong, siapa yang akan masuk surga kalau begini? Tuhan berkata bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara mau bangga apa? Hah? Cantik, ganteng, kaya, terhormat. You are nothing. You bukan apa-apa tanpa keselamatan. Ingat ini saudaraku. Dan kalau Anda ada di sini tujuannya apa? You diubah Tuhan. Nggak ada bisnis apa-apa di sini. You duduk jadi anggota boleh, nggak jadi anggota juga boleh. You kasih kolektor boleh, nggak. You pergi sono nggak masalah. You datang hari besok nggak datang nggak problem. Ya Pak, kalau begitu nanti nggak ada orang datang, nggak mungkin. Pasti ada orang yang disisakan Tuhan untuk sungguh-sungguh. Filipi pasal 3 ayat 17. Bukan tanpa alasan. Bukan tidak ada dasar mengapa hambanya Paulus mengatakan ini. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara harus ingat, ayat ini bukan untuk orang kafir, untuk jemaat Filipi, saudaraku. Orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah orang yang menolak mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus berarti mengikut jejaknya. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi mengikuti jejak Tuhan. Hidup seperti dia hidup. Itu mustahil. Tapi kalau engkau berani melangkah, Allah berkata, tidak ada mustahil bagimu. Jangan digunakan ayat ini untuk soal ekonomi, kesehatan, segala macam. Konteks ayat itu muncul adalah soal bagaimana sempurna seperti Kristus. Jangan dimanipulasi ayat itu. Kamu punya tentara 10.000, musuhmu 20.000, kamu kalah. Berikan 10.000 padaku, engkau aku buat menang. 10.000 tidak kau berikan, kamu mau menang, tidak bisa. Jangan takut saudara, all out buat Tuhan. Tidak diambil duitmu, tidak diganti profesimu, hanya bagaimana engkau belajar untuk hidup seperti dia hidup dalam menjalani hidup hari-hari saudara. Dan saudara mulai belajar sungguh-sungguh sekarang, kalau tidak Anda tidak akan selamat. Ini kekristenan yang sejati. Orang yang menjadi seteru salib Kristus, satu, tidak bersedia ikut jejak Tuhan. Paulus berkata, ikuti jejakku. Karena waktu itu Tuhan sudah tidak ada lagi, saudara. Paulus yang harus tampil dan berkata, ikuti teladanku. Sekarang Paulus tidak ada lagi. Harus Erastus yang berkata, ikuti teladanku. Saya juga belum sempurna. Saya paksa diri saya untuk sempurna. Dan kalau perlu saya berkata, Tuhan, daripada aku berbuat dosa dan membuat orang lain tersandung, tolong Tuhan, matikan dan bunuh aku sebelum aku membuat orang tersandung. Saya tahu tidak terlalu senang hidup ini, saudaraku. Saya mengerti dan saudara pasti setuju, nggak terlalu senang. Makan enak seberapa sih? Kita makin tua, makin sedikit makan. Yang banyak pantangannya. Betul saudara? Pantangannya. Hidup itu begitu. Lalu saudara mau sombong apa? The world is not our home. Anda mau mengharapkan apa lagi, saudara? Kalau masih nggak mau nurut saya ngomong, you mau nurut siapa? Mau jadi apa you? Hah? Udah bukan zamannya kita bergereja, zamannya kita bertobat. Jadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Ada nama Paulus, Petrus di situ, saudara. Martin Luther, Thomas Aquino kalau bertobat, saudara masuk di situ. Teruskan.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Jadi bukan sekali, kerap kali kukatakan kepadamu. dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sambil menangis. Terus? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, saudaraku. Ini emosi Paulus luar biasa, saudaraku. Itu pasti kalau khotbah, waduh kenceng banget ya. Kenceng. Seandainya ya saudara, saya atau Paulus ini diberi waktu setengah jam sebagai khotbah terakhir, kira-kira saya mau ngomong apa? Saya pasti menyampaikan hal yang paling penting, saudara. Entah saya dinilai buruk atau tidak, pesan Tuhan harus sampai. Dan saya harus berkhotbah pagi siang ini seperti khotbah terakhir saya. Saudara mau bertobat. Kalau tidak, saya tidak bersalah kepada saudara. Jangan berkata, saya tidak tahu Pak, saya nggak ngerti. Kalian tahu. Mungkin saudara berkata begini, ini pendeta kayak sakit jiwa. Betul. Saya stres. Lihat dunia seperti ini, kita mau harapan apa lagi saudara? Waktu saya di Australia saudara, saya naik mobil Ferrari. Saya nggak punya Ferrari, saya dipinjemin. Temen nggak pakai aja. Lu pakai. Saya tidak punya kuasa memiliki, tapi kuasa menikmati. Wih. Ternyata cuma gitu doang. Pagi hari waktu mau olahraga ada teman bilang, di mana? Di mana bos? Aku lagi mau olahraga. Ini nyobain. Aku lagi makan mie nih. Dia baru beli mobil harga 14-13 M. Itu di dunia cuma 2-3 biji atau apa. Saya naik. Orang Semarang bilang ngono tok. Seberapa hebat? Bukan melecehkan harta dunia, tapi kalau kita menjadikan tujuan hidup, celaka kita. Anda tidak saya larang punya rumah bagus, mobil bagus, perhiasan dan lain sebagainya. Tapi kalau hatimu melekat di situ, pasti kamu binasa. Pasti kamu binasa. Tuhan penuh kasih Pak, betul. Tapi Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi berdua Tuhan. Enggak Pak, kita Tuhan saja. Berapa persen Tuhan? 90. Tuhan nggak mau. Tuhan mau 100 atau tidak usah sama sekali. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita berkata, Tuhan aku memilih taat walaupun dagingku sakit. Aku lebih suka melukai dagingku daripada aku melukai Tuhan. Anda pikir ketika kita memilih taat tidak sakit? Itulah penyalipan. Daging kita nggak suka begitu. Tapi kita lebih ke Tuhan, ikut jejaknya daripada ikuti keinginan sendiri. Tuhanmu bukan perutmu. Coba ulangi ayat tadi. Ayat yang ke-19. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya, terus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kadang-kadang saya mengerti betapa sulitnya mengubah cara berpikir yang sudah terlanjur salah. Itu terlanjur duniawi. Standarnya terlanjur salah. Tetapi saudara yang masih punya nurani yang sehat, Anda harus keluar dari ikatan itu. Ini tidak membuat Anda jadi miskin. Terus? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, seperti Paulus, untuk menjadi seorang yang mengenakan pribadi Tuhan Yesus harus berjuang, berani mati. Dia sudah mati untuk kita. Sekarang kita semua sudah mati dari kesenangan kita sendiri, dan kita mau hidup untuk kesenangan Tuhan. Ini masalah besar, karena Tuhan yang tidak kelihatan dan kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada. Ini masalah. Tuhan tidak kelihatan dan sering bersikap seakan-akan Dia tidak ada. Tapi kita harus mencari Tuhan sampai kita mengalami Tuhan, memiliki kecerdasan roh dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan.
bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi semua yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan banyak orang takut hidup dengan cara ini, menunda-nunda dan tidak sungguh-sungguh mau menyerahkan diri bagi Tuhan. Menyerahkan diri bagi Tuhan jangan diartikan pergi ke sekolah Alkitab jadi pendeta. Menyerahkan diri bagi Tuhan jangan diartikan menjadi aktivis gereja. Serahkan keinginanmu, sehingga prinsipmu adalah rezekiku melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang aku mengutus kamu, kita sekarang prinsipnya makananku melakukan kehendak Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ingatkan satu hal, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Amin. Dialah pencipta. Kalau orang sekarang banyak melecehkan, menghina, menjolimi nama Tuhan Yesus, kita tidak usah marah. Kita bikin front pembela Kristen, tidak perlu. Kita melecehkan Tuhan kalau kita bikin front seperti itu. Biar Tuhan tanpa disubsidi membela dirinya sendiri. Bagaimana cara kita membela Dia? Ada. Caranya begini, hiduplah seperti Dia hidup. Jadilah saksinya. Sampai orang menemukan Dia hidup di dalam dirimu. Tidak ada sosok seperti ini yang tidak dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Agama lain pun mengakui itu. 2, tidak pernah ditemukan cacatnya. Agama lain pun juga mengakui tidak pernah Yesus ditemukan cacatnya. Kalau sekarang muncul ada dinasti Yesus punya istri, sorry ya, itu muncul belakangan. Yang namanya Al-Quran yang terhormat mengakui Yesus Nabi yang baik. Apalagi itu tulisan-tulisan orang yang gak jelas, diakui tidak bercelah. Yang ketiga, Dialah yang akan menghakimi. Kurang apa saudara? Dia jadi Tuhan kita. Aku percaya padamu Tuhan Yesus, Engkau anak Allah, Engkau pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Aku mau hidup untuk Engkau Tuhan. Aku memilih mengabdi kepadamu Tuhan. Kita buktikan jadi apa kita nanti. Anda jangan gak jelas. Hidup ini juga ada unsur seperti gamblingnya saudara. Masuk Pak, iya begini saudara. Sekarang you mau pilih mana? Mau pilih cara hidup yang bagaimana? Kita pilih Tuhan Yesus. Yakin 7 pasti benar. Yakin 7 pasti benar. Yakin Yesus pasti benar. Berapa kau taruh untuk angka ini? Kalau Anda punya 100, Anda cuma taruh 1, Anda nggak percaya. Mestinya 100 juta taruh di sini baru percaya. Kalau kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan jadi Raja segala raja. Kita taruh segenap hidup kita untuk Tuhan. Menyerahkan hidup untuk Tuhan berarti kita menyerahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah kita tidak lakukan. Kita harus mati dari kesenangan hidup. Bukan berarti kita tidak memiliki kesenangan sama sekali. Kita bisa menikmati makan, minum, rumah dan segala sesuatu apapun bersama dengan Tuhan Yesus tanpa berbuat salah dan tanpa mengganggu kerajaan surga. Tuhan akan mengajar kita bagaimana menikmati hidup seperti itu. Dan selalu dalam perjuangan untuk mengubah diri supaya kita menjadi layak bagi Tuhan. Jangan takut. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin.